berlumuran darah setelah kejadian. Palangkaraya, tepatnya di daerah Jalan Jenorangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00. Kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia karena penganiayaan berat menggunakan senjata tajam pisau. Jadi untuk korban atas nama STN, ini perempuan, umurnya sekitar 35 tahun. Beliau adalah ustazah di salah satu pondok pesantren di wilayah Palangkaraya. Untuk pelaku adalah santri dari pondok pesantren tersebut dengan nama inisial FA, umurnya 13 tahun. Nah, kejadian ini sudah kita lakukan pemeriksaan, baik itu untuk pelaku, kemudian juga saksi-saksi, ada ustadz, ada ustazah yang melihat pertama kali, kemudian juga yang membantu korban membawa ke rumah sakit Betang, dan juga korban yang pertama kali ikut mengamankan pelaku. Dari kejadian ini, untuk motifnya setelah kita lakukan pemeriksaan, jadi pelaku ini adalah santri di sana dan memang beberapa kali melakukan pelanggaran. Pada saat bulan Desember 2023, santri ini melakukan pelanggaran, kemudian mendapatkan hukuman dari korban, dilakukan tindakan dijemur. Kemudian terakhir kemarin, jadi H-1 tanggal 13 Mei, pelaku ini juga melakukan pelanggaran, keluar dari pondok pesantren tanpa izin. Oleh ustadz yang membimbingnya itu diberikan sanksi untuk menyalin Al-Quran sebanyak 2 juz. Nah, setelah dilakukan tindakan tersebut, pada saat tanggal 14, sambil mengerjakan sanksi tersebut, setelah selesai melakukan tugas sanksi, pelaku ini teringat dengan benci dan dendamnya terhadap ustazah yang melakukan sanksi pada saat Desember 2023. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela, kemudian langsung melakukan penganiayaan berat. Beberapa luka di tubuh korban, ada luka di wajah, ada luka di leher, ada luka di dada, kemudian ada sekitar di lengan kanan dan lengan kiri. Barang bukti sudah kita amankan, berupa senjata pelaku juga sudah kita amankan, baju korban, baju pelaku, dan barang bukti lain sebagai pendukung sudah kita amankan. Kemudian untuk pelaku, kita persangkakan pasal yang pertama, pasal 338, tentang pembunuhan dengan ancaman pidananya 15 tahun. Kemudian juga kita lapisi dengan pasal 351 ayat 3, penganiayaan berat yang ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Tetapi di samping itu juga kita juga tetap mengikuti aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Untuk anak yang bisa dilakukan penahanan minimal umur 14 tahun, yang bersangkutan masih umur 13 tahun. Jadi ini kita lakukan penahanan, tetapi kita tetap kenakan wajib lapor dan proses penyidikan sedang berjalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan rilis siang hari ini. Proses penyidikan sudah berjalan dan mohon dukungannya, semoga permasalahan ini bisa segera tuntas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa dikatakan pelaku dendam pada korban? Dari pemeriksaan pada saat kemarin didampingi oleh Bapak, pelaku menceritakan seperti itu. Jadi yang membuat benci dan dendam itu pelanggaran pada saat bulan Desember tahun 2023, di mana Ustazah ini karena santri ini melakukan pelanggaran diberikan hukuman di Jemur tersebut. Pak, pada saat korban dianiaya yang jatuh itu korban sendirian di rumah? Ada anak-anaknya, tapi anak-anaknya kan masih kecil. Anaknya itu ada 4, umur 9 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 45 hari. Suaminya sementara ada di Madura. Kemarin setelah kejadian, paginya suaminya langsung terbang ke Palangkaraya, dan kemarin siang untuk almarhumah sesuai dengan kesepakatan pondok pesantren dan keluarga langsung dikebumikan di pemakaman umum Islam di PAL 12. Pak, untuk anaknya Pak yang pelaku Pak, apakah ada diperiksa secara psikologisnya Pak? Gitu. Sudah, jadi memang sudah sesuai SOP kita kan kejadian-kejadian yang fatal seperti ini, pelaku langsung kita lakukan pemeriksaan psikologis. Kita sudah bekerja sama dengan Bapak dan juga psikologi dari Krimum Polda Kalimantan Tengah untuk mendampingi pelaku apakah ada mungkin indikasi lain atau mungkin ada sebab-sebab khusus lain yang bisa menyebabkan terjadinya peristiwa pidana tersebut. Tetapi sampai saat ini secara kejiwaan normal, dan memang keterangan dari pelaku yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut adalah rasa benci dan dendam dengan kejadian di bulan Desember tahun 2023. Senjata yang digunakan Pak? Senjata yang digunakan pisau, Mas. Pisau apa Pak? Ya? Dari mana Pak? Dari rumah di korban. Kemudian luka itu luka sayatan apa luka tusukan? Luka tusukan. Yang Berapa banyak kali, luka Mas? tusukan Ada berapa luka? ada beberapa kali, lebih dari 5 kali. Pak, kalau berdasarkan pemeriksaan Ustadz atau Ustazah lainnya, Pak, perilaku anak itu dikenal seperti apa sih, Pak? Apakah pernah ada pelanggaran yang fatal juga terhadap temannya atau terhadap orang lain? Yang sudah kita dapatkan keterangan pelanggaran 2 kali tersebut, jadi bulan Desember sama kemarin. Kita masih fokus terhadap kejadian, tapi untuk kejiwaan dan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang lain kita masih dalam proses penyidikan dan pendalaman. Sebelumnya kejadian serupa misalnya kayak kekerasan seperti pernah terjadi deh Pak di pondok pesantren itu Pak? Dari pemeriksaan para pengasuh di pondok pesantren tidak ada. Pak Polres ini kan direncanakan, dia merencanakan berarti kan? Itu ancaman maksimalnya kalau untuk undang-undang perlindungan anak berapa Pak? Untuk perencanaannya malah kita belum menemukan arah ke sana, karena jadi keterangan dari pelaku setelah selesai melaksanakan sanksi menulis itu tiba-tiba muncul benci dan dendam, secara spontan langsung masuk ke rumah dari korban. Jadi unsur-unsur perencanaannya masih dalam pendalaman, tetapi dari keterangan saksi dan alat bukti yang ada, pisau pun ini diambil di rumah korban. Jadi direncanakan secara khusus, kita belum menemukan cara. Ancaman maksimalnya Sejauh ini, kalau bisa disebut kenakalan dia atau pelanggaran itu sebenarnya masih di batas wajarnya anak-anak umur begitu ya Pak. Cuman respon dia terhadap hukuman itu yang nggak wajar gitu ya Pak. Betul. Jadi tindakan ada aksi, ada reaksi dari sanksi yang diberikan ini yang akhirnya menimbulkan tindakan seketika melakukan penganiayaan itu yang masih dalam proses penyidikan. Pak, berarti kabar yang beredar itu korban kerasukan itu benar? Sampai saat ini belum ada keterangan yang mengarah ke arah sana. Keterangan dari pelaku didampingi oleh bapak dan psikolog memberikan keterangan seperti itu. Jadi ada latar belakang hingga muncul benci dan dendam seperti itu. Pak, katanya setelah menusuk segala macamnya Pak, dia menangis Pak seperti di depan korban Pak. Apa betul Pak dia seperti itu Pak? Yang kita temukan pada saat itu memang masih di depan korban dan menyesali perbuatannya. Kalau pada saat ditangkap itu dia masih di situ, Ada di depan korban. Iya. yang awalnya dia mengaku tak sadar diri Pak, benar Pak? Ya. Yang dia ngaku kan kayak kerasukan gitu, nggak sadar diri gitu. Dari keterangan pelaku dan ustazah yang ada di lokasi tidak ada keterangan yang mengarah ke sana. Tapi dari keterangan pelaku betul-betul menceritakan
yang bersangkutan ini benci dan dendam karena kejadian sanksi yang diberikan pada saat pelanggaran di bulan Desember. Apakah selain itu ada pemicu lain Pak? Misalkan apa yang dilakukan korban ini, misalkan dia kasar atau dan segala macamnya Pak, untuk teman-teman yang lain? Sampai saat ini belum ada keterangan yang mengarah ke sana. Ini masih dalam proses penyidikan. Demikian rekan-rekan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.